Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Property Channel. Saya yakin coba properti yang sedang melihat review saya saat ini pasti berandai-andai ingin punya rumah ya. Yuk, yang beragama Islam disolawatin ya. Semoga bisa segera memiliki rumah impian seperti yang saya review kali ini. Rumah yang saya review ini berdiri di lahan 6x14 dan hampir keseluruhan bangunannya tipe ya sekitar 60. Bentuk atapnya model limas. Kita menggunakan genteng tanah liat yang di finishing menggunakan cat genteng, cukup rapi ya sobat properti. Terus nanti kita sepil di dalamnya seperti apa, yang jelas cukup beda dan kelihatan gagah rumah ini. Oke, kita mulai review dari depan. Nah, tampak dari depan tampilannya sudah gagah ya, kayak yang ngomong ini lumayan gagah. Hehehe. Di bagian depan ada pagar. Pagarnya ini lebih pendek daripada pagar pada umumnya. Ini pagar ukuran ketinggiannya 1 meter. Terus ada batu alam, tapi batu alam ini kita menggunakan batu jenis batu kali. Nah, biasanya orang-orang ini menyebutnya batu kebal. Batu seperti ini itu lebih kuat terhadap cuaca ya sobat, daripada batu alam jenis lain. Jadi dia tidak gampang jamuran seperti itu. Terus ada karpot tentu, jadi dari lebar 6 ini dibagi dua, separuh karpot 3 meter dan separuhnya untuk bagian teras, dan di depannya masih ada sisa untuk taman. Jadi bisa menanam biar dapat hijaunya di dalam rumah. Secara keseluruhan tinggi rumah ini hampir 4 meter. Nah, untuk warna, ini warna kita menggunakan cat nude drop. Warnanya warna mocha, padu padannya juga cukup cantik. Jadi warna coklat muda dipadu padan dengan warna mocha yang cukup gelap. Ada juga batu alam. Nah, batu alam seperti ini lebih rentan terhadap jamurnya sebenarnya. Terus karena model atapnya limas, jadi yang perlu diperhatikan adalah kanan kiri itu harus ada talang. Kenapa? Karena lahannya sudah ngepres, seperti yang saya review pada umumnya seperti itu. Terus untuk bagian depan kita masih menggunakan kayu jati untuk furniture utamanya. Seperti biasa ada dakcor untuk teras, terus ada pilar juga. Oke, kita masuk ya ke dalam. Oke, saat ini seperti kita sudah memasuki area ruang tamu. Cukup tinggi ini plafonnya. Jadi total rumah ini itu adalah 6x10 sampai sana. Terus kalau sampai sini, yang ini 3 meter, ke sana sekitar, ini 3 meter, yang ke sana juga 3. Nah, sisanya itu masih ada sisa lahan sedikit yang dipakai untuk tempat cuci jemur. Kita sepil dulu yang bagian sini ya. Nah, ini rencana akan dijadikan area ruang keluarga, terus area sini jadikan ruang tamu tentu, karena berada tepat di atas, di depan pintu. Kok di atas? Kalau di atas kan ya di sana ya. Nah, pintunya pintu kupu tarung. Ada kacanya seperti ini, variasi. Model seperti ini juga banyak kok di pasaran, tinggal menyesuaikan saja. Terus biasanya kalau kita pakai bovenless itu hanya kaca, ini ada pakai casing ya, ini menggunakan kayu jati juga. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari kayu jati, warnanya bisa kelihatan natural seperti itu. Tapi kalau lama-kelamaan, karena ini efeknya yang di bagian luar itu bisa kena panas, kena hujan, ya tentu namanya kayu juga nggak akan bertahan kena cuaca, jadi bisa keropos. Nah, antisipasinya area depan situ nanti bisa dikasih kayak penutup atau kanopi seperti itu. Oke, ini total 3 meter, ke sini total saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 berarti 10, 6 kali 10, 6 meter sampai sini. Untuk lantai sama, ini menggunakan granit, banyak di pasaran. Ini terus terang aja, ini granit KW1. Ini sudah standar kami, jadi bagi yang mau membangun rumah itu kita
ada standar seperti ini, bisa naik juga upgrade, tapi nanti selisihnya tinggal selisih antara granit yang kita tempatkan dengan granit yang dipilih itu selisihnya per dusnya berapa. Nah, itu nanti dikali luasan rumahnya, tinggal itu saja selisihnya yang di upgrade. Terus ini ada list. Nah, sebagian orang mengatakan list ini fungsinya ketika ngepel itu biar ini nggak ngerembes ke tembok. Tapi ada pertanyaan juga sih, kan ngepel itu biasanya kan diperas tuh, diperas. Jadi nggak mungkin kan air diguyur ke daerah sini kecuali banjir ya. Tapi memang kelebihan dari ada list seperti ini kelihatan lebih keren rumah. Oke, jadi mudah kok ada list itu, asalkan ada biayanya. Nah, ini plafon, menggunakan plafon bukan jenis gypsum. Oke, silakan komentar. Ya, plafon PVC. Plafon PVC kelebihannya dia kalau ada rembesan atau bocor dia biasanya tidak menjamur, jadi tetap aman. Karena dia terbuat dari PVC ya, kayak semacam plastik seperti itu. Jadi kalau ada hujan atau bocor, ketika gentengnya bocor, aman. Hanya saja kelemahannya itu dia itu warnanya mengkilat. Nah, ini lebih ke kesukaan sih. Mengkilat itu suka atau tidak Anda, begitu. Terus bagian penting dari rumah, ini selalu ada MCB juga. Nah, MCB ini fungsinya untuk pemutus arus listrik. Penting ini, wajib dipasang ini. Jangan sampai kalau Anda membangun rumah, nggak ada MCB pengaman ini. Jadi ketika konsleting listrik, nggak terjadi kebakaran dalam rumah, penting harus ada MCB pengaman seperti itu. Sikring. Oke, ada 2 kamar. Nah, ini kamar belakang. Karena banyak nge-review soal kamar, saya langsung skip aja ya. Nah, ini kamar kedua. Jadi total tadi kan 6 ya sobat. Ini 3, ke sini 3. Nah, yang 2 meter area sini tuh dikasih sekat. Nah, ini dijadikan untuk area dapur. Dan masih ada sisa lahan 1 meter. Nah, nanti kita sepil ke dalam. Tapi saya bahas ini dulu, area dapur. Nah, area dapurnya sudah dibuat flat untuk meja dapurnya. Ada tempat cuci piring, terus kompor tanam. Ini juga keramik, bisa juga penempatannya ada granit. Kalau stop kontak tentu kalau sudah disiapkan di area dapur, ini fungsinya nanti untuk magic comb, magic jar begitu. Nah, saya sukanya dapur ini itu karena bisa dekat dengan jendela yang kebetulan belakang ini masih sisa lahan miliknya sendiri. Nah, dan kebetulan nggak ada atapnya, jadi los. Jadi kalau masak nanti nggak pengap dan dekat dengan pintu. Oke, terus oh ya, ini juga menjadi penting. Tinggi ini itu rata-rata rekomendasinya itu 50-70 lah maksimal. Karena biasanya kalau nanti ada pemasangan kitchen set agar tidak terlalu tinggi, ngambil di daerah kabin yang bagian atas. Begitu. Jadi boleh nggak lebih tinggi lagi ya? Boleh, tapi kan nanti susah kalau ada di sini ada kabinnya. Ngambil ngambil barangnya lebih susah lagi begitu. Oke, terus yang sisa area sini itu dibuat nih, ada kamar mandi, terus ini ada area bukaan yang atasnya kita pakai transparan. Nah, ini kita pakai transparan karena model atapnya limas, jadi area yang ini itu talang cor. Jadi ini di baliknya plafon itu talang cor. Yang ini rencananya karena di sini sudah ada air lubang pembuangan air. Ini juga pembuangan air. Rencananya di sini akan dipakai untuk tempat area laundry room gitu. Terus ada wastafel biasa ya kalau wastafel. Terus ini area kamar mandi yang pertama yang berada di dalam rumah. Nah, ini ada mesin pemanas nih, pemanas air. Ini yang pakai listrik, seperti pakai listrik. Jadi ada 2 variabel, yang pakai listrik atau pakai LPG. Nah,
Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti saya bahas ya di satu session kelebihan dan kekurangan menggunakan pemanas air LPG atau listrik. Nah, kalau ada pemanas diusahakan memang ada exhaust fan juga, karena ketika mandi itu ada semacam uap ya, biar area kamar mandinya juga nggak terlalu petang nanti ketika menggunakan air panas. Terus WC biasa, terus ini shower. Showernya sudah 2 begini ya, semuanya udah tahu ini untuk kebutuhan shower air panas. Oke, kami juga menerima pembangunan rumah ya. Jadi ada beberapa proyek saat ini yang kita kerjakan juga, pembangunan rumah di luar kawasan yang kita kembangkan. Harganya berapa Mas? Itu per meter saat ini itu 3,5 untuk wilayah Nganjuk. Nah, 3,5 juta per meter persegi kali luas bangunan. Nah, ini sisa lahan yang 1 meter sobat putih. Nah, 1 meter masih bisa dipakai untuk 1 WC lagi. Jadi ini bukan kamar mandi, tapi ini dibuat untuk WC. Terus nah ini areanya terbuka. Nah begini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat properti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.